Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang bertema, konflik pasutri apakah harus diselesaikan dengan perceraian? Sahabat-sahabatku yang terkasih, kehidupan di dalam rumah tangga memiliki berbagai cerita. Mulai dari cerita bahagia, sedih, mengharukan, hingga konflik. Konflik atau pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga terkadang berujung pada perceraian. Pada umumnya, pasangan suami istri yang telah bercerai akan sulit untuk rujuk kembali. Pengalaman yang tidak menyenangkan juga dialami oleh sepasang pasutri. Kisah cinta mereka berawal dari pertemuan mereka di tempat kerja. Karena konflik yang berkepanjangan, akhirnya mereka harus berpisah cukup lama. Setelah sekian tahun mereka berpisah, mereka bertemu kembali di sebuah acara reuni, yang mana akhirnya mereka bersatu kembali. Hal ini menyadarkan mereka bahwa hidup terlalu singkat jika dihabiskan hanya dengan membiarkan perselisihan terus berlanjut. Sahabat-sahabatku, kisah di atas adalah suatu kejadian di mana pasangan suami istri yang kerap kali mengalami salah paham karena hal sepele dan masing-masing mempertahankan egonya dapat mengakibatkan perkawinan yang sudah dibina sekian lama terpaksa harus mengambil jalan pintas dengan niat untuk bercerai. Sahabat-sahabat yang terkasih, perkawinan ibarat sebuah resleting. Ada dua deret gigi di sebuah resleting yang mempunyai dua sisi. Kita tidak pernah bisa menutup resleting jika kita tidak menggunakan kepala resleting tersebut. Demikian pula di dalam perkawinan, dua orang dipersatukan seperti dua sisi resleting. Dan Tuhan Yesus sebagai kepala resleting yang menyatukan dua orang tersebut. Namun jika kita menjauhkan Tuhan Yesus dari kehidupan dan perkawinan kita, maka seperti resleting tanpa kepala dan resleting tersebut tidak dapat berfungsi. Di dalam perkawinan diperlukan tiga pihak, yaitu seorang pria, seorang wanita, dan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana agar perkawinan itu dapat berjalan langgeng sampai akhir hayat? Mari kita sama-sama merenungi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Sahabat-sahabat yang terkasih, ayat di bawah ini semoga bisa menjadi rema untuk pasutri-pasutri yang sedang mengalami krisis dalam hubungan mereka. Yang pertama, saling memaafkan. Di dalam surat Santo Paulus kepada umat di Efesus bab 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kedua, saling menghormati. Di dalam Efesus bab 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu dan seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ketiga, pasutri harus hidup kudus. Di dalam 1 Petrus bab 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Keempat, bagi Tuhan tidak ada kata perceraian. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 6 tertulis, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, mari kita jalani hidup berkeluarga yang penuh dengan tantangan dan cobaan dengan hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus dan bukan tertuju pada masalah ego kita.
Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, renungan dari saya semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.